selama Koko trading di sini, kita gak usah bahas nominalnya lah ya. Iya. Tapi persen dalam sekali nge-trade itu pernah untung sampai berapa persen? Kejatuhan seorang trader, ya Sam ya, bukan, ini pengalaman aku dan teman-teman sekitar, itu bukan ketika mereka beberapa kali analisis dan gagal, bukan kejatuhannya dari situ. Kejatuhannya adalah ketika mereka. Apakah kripto ini akan membaik untuk future-nya ya menurut seorang trader sendiri dalam waktu 1-2 tahun, apakah bisa balik ke all time high-nya atau butuh waktu lebih lama lagi? Oke, halo Ko. Thank you udah main ke podcast Miliarder Muda Indonesia. Iya, sama-sama. Welcome juga ya tuh Indonesia ya. Thank you Ko. Aku sebenarnya udah hampir sebulan sih di sini. Udah sebulan ya? Ya udah beberapa kali podcast. Oke. Kemarin sama stand up komedian, nggak ada bobotnya. Hari ini kita baru ngomongin hal yang berbobot. Sesuatu yang sebenarnya aku penasaran banget. Karena aku jujur aja nih Ko ya, aku sempet ngedown di YouTube dan mungkin banyak banget juga teman-teman yang tahu dari 2019 tengah sampai 2021 tengah, 2 tahun bener-bener di masa paling bawah. Setelah hilangnya konten reaksi orang luar negeri itu aku habis. Tapi setelah itu aku menemukan channel Andi Senjaya. Waduh. Aku belajar cara untuk trading, kemudian aku fokus juga di investasi. Karena kan di awal-awal banget tuh aku ingat Koko bilang kayak ini tuh bukan investasi. Jadi kalau kalian belajar di sini dan kalian itu bisa tentuin dari sini pengen full time investor atau trader, ya kan? Ya, betul, ada kayak gitu-gitu kan? Ada. Mulai belajar itu sampai chart, sampai dan lain sebagainya, candlestick dan lain sebagainya. Iya. Dan aku tuh waktu itu niat banget belajarnya sehari bisa kayak 8 jam karena aku COVID. Jadi aku dikurung di kamar, bosen banget ngapain. Karena awalnya tuh aku kayak kok banyak yang bilang investasi ini kayak hal yang buruk ya, apalagi di Indonesia sendiri kan. Investasi itu dianggap sesuatu yang tabu, yang bisa rugi, gampang rugi. Ada juga yang bilang judi dan lain sebagainya. Jadi mindset itulah yang setelah aku pelajari ternyata berubah semua gitu loh. Makanya akhirnya aku sekarang itu setelah 2021 tengah decide aku juga pengen deh jadi salah satu content creator edukasi untuk investasi dan bisnis gitu. Tapi fokusnya lebih ke investasi sebenarnya sih. Oke. Nah, makanya aku sekarang undang sosok yang mengubah hidupku sebenarnya. Dari yang akhirnya aku terpuruk banget itu, aku bisa belajar tentang investasi, tentang trading itu, akhirnya aku dari situ bikin konten dan akhirnya disukai sama banyak orang. Tapi referensinya salah satunya Andi Senjaya. Thank you loh udah mau ngundang Sam. Aku yang thank you nih udah mau mampir-mampir ke sini. Sama-sama. Oke Ko, langsung aja to the point nih Ko. Koko sekarang trader full time atau gimana? Dibilang full time, tapi kita juga ada fokus di kayak create konten, kemudian ada ya share edukasi dan lain-lain lah. Jadi mau dibilang full time trader ya memang waktu most of the time itu kita trading gitu kan. Berarti full time job udah trader ya? Full time jobnya ini secara terminologinya gimana dulu nih? Kalau full time job kayak cuman fokus di trading aja? Kan kalau misalnya Sam sekarang ya, Sam ada job di US sebagai digital marketer misalnya kayak gitu. Betul. Nah itu kan maksudnya full time jobnya Sam itu, tapi di samping itu Sam ada bikin konten juga dan lain sebagainya yang untuk menambah income. Apakah Koko seperti itu juga untuk sekarang? Kalau aku pribadi gini, jadi trading ini sebenarnya itu adalah salah satu hal yang kalau dibilang full time juga sebenarnya nggak partial lah istilahnya gitu. Karena di dalam sebuah kita sebagai seorang trader itu kan sebenarnya ada positioning kita nih mau jadi trader yang seperti apa. Biasanya kalau yang swing trader seperti aku kayak gini, sangat sulit untuk dibilang jadi full time banget untuk di trading. Kenapa? Karena aku tadi sini dulu kok. Jadi swing trade dengan trade biasa itu apa bedanya? Sebenarnya swing trade itu trade juga. Cuman bedanya itu kalau kita ngomongin trader itu kalau nggak salah ada sekitar 4 jenis trader. Yang pertama adalah scalper. Atau orang yang biasanya scalping. Itu biasanya dalam satu hari itu bisa trading like 5-10 kali. Ini mungkin yang pasang target, pokoknya kalau udah naik 3% jual, kemudian cari target lagi. Betul. Naik 3% jual lagi, itu yang pertama bertipenya. Ya, itu yang pertama. Jadi memang dalam 1-2 menit atau dalam 5 menit, dalam kurun 5 menit aja, time frame 5 menit, dia udah bisa beli, habis itu udah jual lagi, udah profit. Atau kalau misalnya analisisnya salah, itu udah bisa langsung di cut lagi. Itu jadi tipikal yang scalper. Kemudian yang kedua ada yang day trader. Day trader tuh lebih ke lebih sedikit lagi si tradingannya, tapi dalam satu hari. Jadi contohnya misalkan gue beli nih pagi, kayaknya menarik. Tapi kalau misalkan
ketika mau close market itu nggak perform, ya udah gue jual. Oh, berarti kalau ditahan dia. Ditahan ya, cuman dalam waktu satu hari aja. Nggak dinginepin lah istilahnya gitu. Itu lebih santai sedikit, tapi ya kurang lebih sama scalper dalam satu hari itu ada transaksi dan juga ada open dan juga ada close. Kemudian yang ketiga ada yang swing trader. Swing trader ini itu trading berdasarkan daripada swingnya market saat itu. Jadi kalau misalkan swingnya market itu bisa kurang lebih 3 minggu naik satu swing, berarti posisinya dia bisa bertahan sampai 3 minggu. Tradingnya. Jadi dia beli, misalkan hari ini gue beli, gue baru jualnya mungkin 3 minggu kemudian. Karena kita mau memaksimalkan sebuah swing dari saham. Kayak gitu. Jadi memang time frame-nya kalau swing trader ini nggak terlalu saklek banget. Karena misalkan dalam 3 hari itu udah nyentuh target swingnya, udah langsung dijual, bisa ada yang 3 minggu atau ada yang 3 bulan sampai 3 bulan. Jadi itu secara waktu swing trade masih cenderung lebih nyantai lah kalau untuk trading. Yang terakhir mungkin positioning trading. Positioning trading itu mungkin dari awal bullish market gitu ya, marketnya naik, itu ditahan terus sampai akhir patah tren. Itu bisa lebih lama lagi lah, mungkin bisa setengah tahun mungkin ya, atau ya 8 bulan kayak gitu. Koko sendiri jatuh di bagian mana? Kalau aku sendiri sih sebenarnya untuk di pasar saham, kalau di pasar saham aku lebih ke swing trade. Lebih ke swing trade. Jadi memang nggak tiap hari atau tiap detik, tiap menit liatin pergerakan harga juga. Tapi sometimes kalau memang marketnya lagi menarik banget, interesting banget, ya memang kita lebih banyak makan waktu untuk mencari opportunity di sana. Kalau kripto? Gitu. Kalau kripto menariknya gini, kalau di market kripto itu sebenarnya ada 2 jenis market. Yang pertama adalah market yang spot. Itu kurang lebih sama kayak saham. Jadi ketika kita beli itu memang kita pegang asetnya, terus kita boleh bebas kapanpun kita jual dimanapun. Yang jelas dia cuma satu arah. Artinya kita mengharapkan ini aset daripada cryptocurrency-nya naik. Nah, tapi ada satu market lagi nih. Sebenarnya itu adalah market derivatif atau futures market. Jadi ini sebenarnya prinsipnya atau konsepnya adalah sebuah market yang bertransaksi kontrak sebenarnya. Nah, kenapa bisa ada market kontrak seperti ini? Alasan pertamanya sebenarnya untuk company besar yang holding cryptocurrency dengan jumlah yang besar itu biasanya mau hedging namanya. Jadi kalau misalkan asetnya dia turun dalam jangka waktu misalkan 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, dia udah beli kontrak dulu atau dia udah ada perjanjian kontrak dulu sebenarnya. Karena takutnya dia hold untuk satu kepentingan tertentu, taunya asetnya turun. Jadi itu adalah produk hedging sebenarnya daripada perusahaan gitu ya. Contoh simpelnya gini misalkan. Itu yang short ya namanya? Ini ya, itu ada 2 arah. Kalau tadi yang spot, satu arah itu aja. Sebenarnya satu arah, ke atas doang. Nah, kalau yang di futures market ini karena kita transaksinya adalah transaksi ini ya kontrak. Jadi dia bisa 2 arah. Kita bisa buy long atau sell short, itu istilahnya. Nah, jadi sebenarnya simpelnya gini, aku kasih analogi. Kayak misalkan ada seorang petani jagung nih ya. Saya seorang petani jagung. Sam di sini posisinya sebagai pabrik yang memproduksi sesuatu dengan bahan bakunya jagung misalkan. Kayak gitu. Nah, sekarang misalkan let's say harga jagung itu ada di Rp20.000 per kilogram. Nah, aku merasa harga 20.000 per kilogram ini udah harga yang lumayan tinggi karena sebelumnya udah naik dari 15.000 ke 20.000. Jadi kalau misalkan aku nggak jual sekarang, bisa jadi turun lagi ke 15.000. Itu menurut analisa aku. Betul. Kayak gitu. Nah, 20.000 ini, tapi aku nggak punya barangnya sekarang. Aku baru mau nanam. Aku baru mau nanam dan 3 bulan kemudian itu baru jadi si jagungnya. Nah, sedangkan dari persepsinya Sam sebagai company yang memproduksi jagung tadi, saya melihat bahwa sebelumnya 15.000 nih, sekarang udah 20.000. Takutnya nanti naik lagi ke 25.000 sehingga nanti marginnya makin sedikit dong, kayak gitu. Nah, maka dari itu karena ada 2 pandangan yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda, kita bikin kontrak. Jadi walaupun jagungnya sekarang belum ada, kita udah bikin kontrak misalkan 3 bulan ke depan, nanti akan ada transaksi dari harga yang sekarang 20.000. Nah, kalau misalkan ternyata harganya naik ke 25.000, Sam yang untung. Iya betul. Kenapa? Karena
tetap di 3 bulan kemudian saya mengeluarkan cost untuk beli jagung di harga 20.000, padahal harga sekarang 25 di pasar itu 25.000. Okay. Nah kalau aku pribadi istilahnya bisa dibilang rugi, karena kalau misalkan aku nggak bikin kontrak sama Sam 3 bulan yang lalu di harga 20.000, bisa dapat. Aku bisa jual sekarang di harga 25.000. Nah itu memang secara secara konsep seperti itu. Cuman memang karena banyak yang mengira trading dengan di futures market itu kayak istilahnya judi dan segala macam, mungkin nggak ngerti konsep awalnya atau dasarnya. Seperti yang kita tahu, company-company besar juga melakukan yang namanya kontrak atau perdagangan derivatif kontrak itu di pasar futures ini, karena futures ini ada di saham juga dong ya? Kalau di saham saat ini nggak ada. Soalnya di saham US kayaknya ada. Kalau di saham US mungkin ada. Ada kan ya? Ada. Tapi kalau di saham Indonesia belum ada. Berarti khusus kripto ya? Khusus kripto atau mungkin currency juga. Jadi kayak forex trading itu jatuhnya juga futures atau currency. Oke, dan ini itu kalau untuk kripto di Binance bisa ya? Iya, salah satunya bisa di Binance juga kayak gitu. Oke. Berarti Koko tadi jatuhnya yang di swing trade yang tadi kita bahas kan? Kalau aku pribadi jadi gini, kalau di saham aku lebih swing trade. Tapi kalau misalkan di kripto itu mungkin time frame-nya sedikit lebih kecil, walaupun kita swing trade, tapi swing trade-nya tuh di time frame yang lebih kecil. Itu alasannya kenapa? Karena gini, kalau misalkan di cryptocurrency itu marketnya udah jauh lebih liquid ya. Jadi kalau misalkan pergerakan di 1 menit atau 5 menit atau 15 menit itu udah kelihatan secara candlestick-nya seperti apa. Jadi psikologi di time frame yang lebih kecil itu lebih kelihatan. Tapi kalau misalkan di saham kita, sebenarnya di pasar saham kita itu pergerakannya jauh lebih steady gitu istilahnya, nggak kemana-mana, karena fraksinya pun masih sekali naik 5 ya kan, misalkan dari 500 satu level naik itu 505 kayak gitu. Jadi cuman beberapa pergerakan doang. Nah, sedangkan kalau misalkan di Indonesia itu scalper itu lebih cenderung melihat yang namanya bid over. Jadi bid over itu kita analisis secara psikologinya mana sih area resistance-nya atau level supportnya di mana. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kok kan ada juga yang ngomong bahwa nggak ada satupun orang yang tahu exactly kapan dia akan di atas banget dan dia akan mantul ke bawah, sama titik paling bawahnya tuh nggak ada yang tahu tuh. Kalau Koko sendiri setuju gak dengan hal itu? Sangat setuju. Terus gimana cara Koko bisa maksimalkan profit kalau misalnya kita nggak ada yang tahu ujung di atasnya kapan dan ujung di bawahnya gimana? Oke, ini ada yang menarik. Jadi gini, kalau prinsip aku pribadi sebagai seorang trader, kita tuh nggak perlu menebak-nebak kapan harga paling bawah. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu beli saham itu literally di harga yang termurah. Bukan berarti kita nggak dapat harga termurah, artinya kita rugi kan. Jadi lebih baik untuk, yang penting gini, konsep yang penting dalam sebuah perdagangan apapun gitu ya sebenarnya adalah kita bisa membeli sebuah barang, kita jual di harga yang lebih tinggi lagi, atau kita jual di harga yang lebih tinggi atau lebih tinggi. Nah, itu adalah konsep yang sebenarnya lebih aman daripada kita sebenarnya bener-bener guessing di mana sih harga paling murah untuk kita beli. Kenapa? Karena jatuhnya kita itu mau menangkap pisau yang jatuh istilahnya. Karena kalau misalkan itu gagal secara analisis, dia akan turun lagi lebih dalam kan istilahnya. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi lebih baik kita tahu dulu nih psikologi di market ini udah siap untuk reversal atau belum. Karena kalau misalkan kita langsung main, misalkan harga sekarang saham ABC gitu ya di harga 1.000 turun dari harga 5.000. Kita merasa itu udah turun berapa? 80% ya? 80% udah terlalu murah. Terus kita beli. Ternyata di harga 1.000 dia masih bisa turun lagi sampai ke harga Rp500. Kalau kita beli di 1.000 50%. Ya, terus harga sekarang 500, artinya udah minus 50% lagi kan sebenarnya. Nah, lebih baik kita tunggu dia mantul dulu, ada konfirmasi dulu, baru kita masuk di situ. Misalkan harga terendahnya di 500 nih, kita baru masuk di harga 800 misalkan. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga, misalkan udah naik sekitar berapa tuh? 500 ke 800 sekitar 60%. Ternyata dia prospek ke depannya masih bisa naik lagi sampai ke 3.000 misalkan. Ya nggak ada masalah. Kita kan pedagang istilahnya ya. Misalkan kayak jualan jam juga ya. Misalkan kalau ada yang mau beli, masa kita disimpan dulu nanti. Yang penting kan kita bisa dapat profit istilahnya kayak gitu. Oke, tapi dari analisa ini berarti apakah ini juga hoki-hokian atau tebak-tebakan yang bisa berakhir orang beranggapan bahwa trading ini adalah judi?
Karena kan ujung-ujungnya juga nggak ada yang tahu bawahnya dan atasnya. Betul. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan kita balik dulu nih, trading itu kan istilahnya adalah berdagang, ya kan? Berdagang apapun itu sebenarnya ada harganya juga bisa naik dan bisa turun. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat bahwa sebuah harga itu kita nggak tahu kapan dia naik atau turun, itu berarti berjudi dong. Belum tentu, karena gini. Karena di kehidupan ini semua juga ada resikonya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bedanya judi dengan berdagang itu jelas. Kalau berjudi itu kita menebak. Oke. Kalau berjudi itu menebak. Kalau kita trading itu sebenarnya kita harus melakukan proses yang namanya analisis tadi. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau berdagang saham dengan cara judi itu juga bisa. Oke. Ya kan? Masuk akal. Kita cuma nebak-nebak, nggak perlu analisa. Ya kan? Contoh gini, Sam belajar besok ujian misalkan. Ya kan? Terus hari ini Sam punya pilihan buat belajar. Tapi Sam malas belajar jadi main game aja ya, gimana lihat besok nanti. Artinya apa? Kamu gambling hidup mati kamu lulus atau enggak karena nggak belajar. Itu sama dengan trading saham sebenarnya. Jadi kita trading sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya analisis. Kita bisa mempelajari. Kalau di saham kita juga bisa ada 2 teknik nih, fundamental dan technical. Kita bisa analisis kinerja perusahaan atau kita mau fokus di supply demand, lihat harganya seperti apa. Nah, itu harus kita proses dulu nih. Kemudian juga kita harus nentuin dulu, kalau misalkan analisis kita salah, kita harus jual ruginya di harga berapa dan segala macam. Itu semua dipertimbangin. Kenapa? Karena kita tetap harus menjaga yang namanya resiko. Kita nggak bisa nebak 100% atau memprediksi atau menganalisis 100% itu akan tepat. Kayak gitu. Karena no one knows the future, right? Besok tiba-tiba COVID naik lagi juga kita nggak tahu, ya kan? Dan segala macam. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, dengan Koko bilang kayak Koko juga maksudnya nggak 100% bisa exactly tepat. Tapi berapa persen Koko tepat? Kalau secara overall selama Koko trading? Ada secara overall ya? Angkanya? Ini sebenarnya sharing aja. Win rate aku tuh mungkin gak nyampe 50%. Serius. Tapi ketika gagal pun mungkin nominalnya tuh lebih rendah dibandingkan kalau udah yakin banget. Exactly, jadi gitu. Ya kan? Ada satu hal yang kita harus manage, yaitu resiko. Kenapa ada yang namanya manajemen resiko, bukan manajemen profit? Wow. Oke, jadi resiko itu sangat penting sebenarnya untuk kita iniin dulu di awal, untuk kita tentukan dulu di awal, untuk kita kelola dulu di awal. Jadi sebelum kita membeli sebuah saham, kita udah harus tahu dulu sebenarnya maksimal kerugian kita berapa sih kalau misalkan plan kita salah. Misalkan kayak gitu kurang lebih. Jadi itu yang harus ditentukan dulu di awal. Jadi kalau misalkan Sam nanya win rate-nya berapa, mungkin gak lebih dari 40% atau 50%. Karena gini, kalau Sam tahu ada yang namanya Pareto Principle, yaitu 80% 20%. Artinya gini, sebenarnya 80% apa yang kita dapatkan itu biasanya cuma dari 20% effort yang kita berikan. Kayak gitu. Jadi kita sebenarnya cuma fokus ngelakuin yang 20%, kamu bisa mendapatkan hasil 80%. Jadi sama sebenarnya aku trading juga memegang prinsip itu. Jadi win rate itu is not the most important. Jadi kalau misalkan kita rugi, kita udah kelola nih resiko. Misalkan saat ini gua rugi nih di saham A misalkan, 2% daripada kapital. Kemudian di saham B rugi lagi 2% lagi. Jadi total kita udah minus 4%. Kemudian rugi lagi nih ketiga kali, udah minus 6%. Tapi ketika kita coba trading lagi, dan trading itu ternyata berhasil sesuai dengan analisis, dan itu sebenarnya yang kita masukin itu bisa profit lebih dari 15%, itu udah ketutup semua tuh. Minus yang 6% tadi. Jadi gaya aku trading lebih ke situ, bukan mementingkan win rate, tapi lebih ke risk to reward rasionya yang kita atur atau yang kita ukur. Jadi sometimes kalau ditanya win rate-nya kecil banget. Karena memang sesusah itu berarti ya. Karena kita memang mencari yang namanya super performance stocks yang bisa benar-benar memberikan kita return yang besar sebenarnya. Apalagi kalau kita swing trade, sekali swing kan bisa lumayan gitu ya, puluhan atau mungkin ada beberapa yang sampai ratusan persen. Dan itu sebenarnya kalau kita dapat itu bisa mengcover kerugian-kerugian kita dari itu kan resiko untuk mencari super performance stock.
bisa jadi kita salah analisisnya terhadap stok yang A, stok yang B ternyata dapatnya di C. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ini buat teman-teman belajar juga nih, ternyata menjadi seorang trader itu, full time trader itu nggak segampang itu. Bahkan win rate-nya itu lebih banyak sebenarnya gagalnya daripada berhasilnya. Tapi gimana kita bisa manage risiko itu? Iya, tapi sebenarnya itu kan dari sudut pandang aku kan. Aku sebagai trader dengan sistem trading yang aku bangun kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga mungkin trader-trader yang profesional juga di luar sana nggak segitunya banget gitu. Win rate-nya mungkin bisa di atas 50% atau 60%. Cuman gaya tradingnya aja yang mungkin beda. Gitu. Koko sendiri udah berapa lama trading? Sebenarnya benar-benar terjun ke industri trading itu dari duduk di bangku SMA waktu itu. Wow, itu berarti udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun lah, 10 tahun, 2012 waktu itu. Jadi pertama kali aku kenal atau aku explore tentang trading itu waktu itu di sekitar 2012 atau SMA kelas 2. Jadi awalnya itu ceritanya karena aku waktu itu dikasih uang jajan nggak terlalu besar gitu. Terus habis itu kasih uang jajan pas-pasan, kayak ke sekolah tuh lu harus bawa bekal gitu kan. Lu harus bawa bekal, lu harus nabung buat beli apa yang lu suka. Misalkan waktu itu kan gue suka MU nih. Mau beli jersey MU aja lumayan mahal kan. Jadi kita ngumpulin nggak makan gitu ya di sekolah, bawa bekal dari rumah buat beli jersey MU dan segala macam lah. Di samping itu daripada aku mikir nih kalau cuma ngumpulin uang doang itu kayaknya bakal lama gitu kan. Akhirnya aku coba untuk jualan kecil-kecilan. Jadi aku explore apa nih barang yang aku bisa jual. Waktu itu sempat jual sepatu, abis itu jualan baju, abis itu juga jualan sampai jualan pulsa yang cuannya paling cuman gope gitu ya. Itu dihajar semua gitu. Nah, abis itu kekumpul uang yang lumayan gitu ya, misalkan dari profitnya kurang lebih waktu itu 10 juta. Nah aku cari lagi nih apa lagi yang bisa aku lakukan untuk melipat gandakan 10 juta ini menjadi lebih besar lagi lah. Akhirnya aku cari-cari, baca-baca di forum, ketemulah trading. Nah awalnya terjunnya di trading forex atau currency. Karena apa? Karena awalnya itu kita melihat bahwa trading saham itu kayak harus banyak ini requirement, harus punya KTP, harus dan lain-lain lah, ribet. Jadi kita terjunnya di situ dulu. Nah, di situ baru kita belajar trading, technical analysis seperti apa. Berarti gitu. Sama aja ya? Maksudnya sekali trading kuncinya sama, bisa dipakai di forex, di kripto dan di saham. Kalau misalkan analisis technical, yes, karena fokus kita itu di pergerakan harga dan psikologi supply demand-nya market saat itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya secara fundamental kan mungkin beda ya. Kalau di saham lihat kinerja perusahaannya, kalau di forex itu secara fundamental lebih susah dianalisis sepertinya. Kayak gitu sih. Dan mungkin kalau kripto ini tambahan aja mungkin dari teknologinya dan lain sebagainya. Dan masa depannya apa, dan mungkin berita kali kalau kripto kali ya, fundamentalnya. Ya, kalau cryptocurrency sendiri kadang-kadang ini juga yang belum benar-benar aku tahu gitu ya secara fundamental cryptocurrency. Mungkin lebih ke lihat dia punya istilahnya white papernya dan segala macam, fungsinya dan segala macam. Cuman kan masih sangat abstrak ya kalau di dunia ini, karena ini kan dunia yang bisa dibilang baru ya kan. Jadi ya balik lagi, kadang-kadang juga lebih pasti kalau aku pribadi ngelihat atau analisis dari sisi psikologi marketnya saat ini terhadap harga itu seperti apa. Kalau lagi fear benar-benar berarti mending shorts gitu-gitu lah. Iya, bisa kan? Dibilang gitu lah. Gitu. Ini menarik lagi nih kok. Ada kan yang bilang maksudnya kripto ini rada beda dengan saham ya, yang dimana saham itu jelas dan lain sebagainya, ada perusahaannya, dan untuk menganalisa saham itu secara teknikal itu jauh lebih gampang dibandingkan kripto. Iya. Menurut kok gimana? Karena kripto kan banyak yang bilang ini sebenarnya judi, jadi kayak ini bener-bener spekulasi. Apakah dengan sistem spekulasi ini masih bisa di technical? Sebenarnya gini, asetnya sendiri kan ada sebenarnya. Asetnya sendiri ada harga. Jadi apapun yang kita perdagangkan sebenarnya bisa melakukan pendekatan seperti spekulasi atau benar-benar kita take it as a professional, karena profesional aja sekarang atau company-company besar aja udah mulai masuk ke cryptocurrency. Kecuali Warren Buffett. Ya, kecuali Warren Buffett, betul. Dia pasti punya alasannya sendiri. Tapi yang pasti adalah kita kan sebenarnya sebagai retail trader gini ya. Kita cuman lihat bahwa ini ada kesempatan, harganya naik, kita sebagai pedagang retail ya udah kita mau masuk di dalamnya. Tapi yang pasti caranya mungkin ada dua. Yang satu bisa spekulasi,
itu untuk orang-orang yang mungkin juga melihat ini adalah sebagai instrumen yang spekulatif, kayak istilahnya ada kemarin ini bisa naik ratusan sampai ribuan persen. Gue pengen coba deh. Siapa tahu menang jackpot istilahnya gitu. Artinya kita melakukan masuk ke market kripto ini dengan pendekatan yang lebih gambling atau spekulatif. Itu juga bisa jadi. Jadi satu instrumen ini itu bisa kita gunakan sebagai satu gambling, kedua ya memang kita mendulang profit dengan konsisten. Contohnya kayak misalkan kita ada pisau nih di meja makan. Kita kan bisa pakai ini buat potong buah atau bisa buat nusuk lo nih. Jadi satu barang itu bisa dipakai dua gimana kitanya. Gimana seorang yang menggunakannya seperti itu. Tapi dari kesuksesannya sendiri lebih mudah di saham kah atau di kripto sejauh ini? Sejauh ini ya, sejauh ini. Yang lebih banyak berhasil. Jadi gini, kalau kita ngomongin market itu tuh ada siklusnya. Cryptocurrency itu benar-benar siklus bullishnya start from 2020 tengah-tengah itu sampai 2021 kemarin. Betul. Nah, orang yang masuk di momen ini itu akan merasakan cryptocurrency gampang banget dan terus sekali naik tuh bisa ratusan, bahkan ribuan persen. Itu doesn't make sense dan. Kalau kita lihat dari pasar saham tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi kayak istilahnya ini kok naiknya bisa kencang banget dan segala macam. Dan banyak orang-orang yang istilahnya pertama kali terjun langsung menang jackpot lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin ke pasar saham yang jauh lebih mature, yang benar-benar udah lama gitu ya, itu kan sebenarnya sekali naik pun gak mungkin bisa ratusan langsung ribuan persen. Satu hari aja dibatasin 35%, 25%. ARB kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang lebih gampang mana, masing-masing pasar itu, masing-masing instrumen itu punya karakteristiknya masing-masing. Kalau misalkan sekarang kita masuk cryptocurrency di mana harganya dari all time high udah turun 70-80%. Kita maksain masuk dan kita ya istilahnya kita mau coba cari cuan di sana nggak akan mungkin dapat. Sekarang kalau di pasar spot ya istilahnya ya. Karena apa? Karena marketnya memang nggak mendukung saat ini untuk cryptocurrency naik lagi. Tapi kalau kita lihat di pasar saham itu karakteristiknya berbeda. Kalau kita lihat di saham itu ada banyak sektor di dalamnya. Masing-masing sektor ada yang consumer, kemudian ada yang sektor energi, sektor banking dan lain-lain. Sometimes ada saatnya sektor A yang lagi naik, kemudian sektor B-nya lagi lesu. Terus kemudian siklusnya berubah, sektor B yang lagi naik, sektor A yang lesu. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai seorang trader. Jadi balik lagi, susah atau gampang tergantung kita sendiri, skill setnya kita sendiri melihat dan disesuaikan juga dengan kita punya gaya trading. Kadang-kadang ada yang suka agresif, nggak terlalu cocok mungkin di pasar saham kayak gitu. Cocoknya di cryptocurrency atau mungkin ada yang lebih suka konservatif dan yang pasti bisa masuknya ke pasar saham kayak gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi kok sebelum aku bertanya yang lebih teknikal kayak gini lagi. Boleh. Aku mau selingi dengan sesuatu nih supaya menarik juga ditonton kan. Siap. Dan pasti banyak orang yang penasaran. Selama kok trading di sini, kita gak usah bahas nominalnya lah ya. Iya. Tapi persen dalam sekali nge-trade itu pernah untung sampai berapa persen? Kalau satu trade? Dalam satu trade yang paling besar? Satu trade paling besar itu mungkin pernah sampai 150%. Tapi balik lagi itu bukan dari capital. I know. Tapi dari duit itu dia yang ditaruh dia naik 150%. Ya, sebenarnya itu lah biasa lah. Kalau di pasar saham kan banyak tuh yang ARA 7 hari kan. Terus bisa sampai 200% itu sebenarnya lah gitu. Kalau total ya. Sebenarnya aku belum pernah buka sih sebenarnya dimanapun. Eksklusif dong ya. Kalau total tuh sebenarnya yang paling besar itu kemarin 2021. Itu kripto. Kalau di kripto di 2020 sampai 2021 tengah itu nyentuh 100% lebih. Itu sebenarnya nggak terlalu terlalu luar biasa karena orang lain mungkin ada yang lebih besar. Cuman waktu itu kenapa aku cukup puas dengan 100% ini karena aku hampir 90% asetnya di situ. Wow. Kenapa? Karena aku melihat ini bullish. Karena aku ketika analisis ini bullishnya lagi bener-bener ada di situ dan mungkin aku setiap gajian gitu ya waktu itu masih sempat kerja. Pokoknya ada uang tambahan dari apapun. DCA berarti ya jadinya. Iya karena waktu itu uangnya terbatas kan. Kayak ada uang baru lagi nih dapat dari sumber income yang lain, aku langsung masukin lagi. Jadi kita ngikutin tren itu dari 2020 akhir sampai 2021 pertengahan.
sebelum patah 10 baru aku jual. Itu ya 100% lah. Cuman ya aku cukup puas karena asetnya lumayan besar di situ waktu itu. Cukup agresif waktu itu ya. Ngelihat ini kesempatan kayak gitu. Nah, kalau di pasar saham sendiri, kita juga bersyukur 2021 marketnya lumayan mantep ya. Itu setelah juga 2020 yang jatuh banget itu ya. Betul, itu juga sampai dapat 100%, 120-an lah istilahnya gitu. Itu ya dari capital dan aku cukup seneng lah dengan performance tahun kemarin. Dan kita sebenarnya nggak bisa literally ambil pukul rata. Misalkan kemarin itu 120%, berarti hari ini tahun ini harus lebih besar dong daripada 120%. Kalau nggak jelek, nggak seperti itu sih sebenarnya gitu. Karena aku pernah ada di momen aku trading kripto nih, tapi kripto yang micin banget, yang baru pertama kali buy keluar nih, aku sikat dari harga yang kayak cuman 0,000 rupiah, itu bisa naik sampai 4.000%. Waduh, beneran 4.000%. Tapi waktu itu aku serakah gitu loh. Jadi nggak aku jual, padahal udah untung 4.000% depan mata, aku nggak jual. Akhirnya turun dan aku pasti bisa naik lagi. Ternyata makin turun gitu. Itu yang mungkin spekulasinya di sana kali. Karena benar-benar koin micin gitu. Betul. Oke, berarti sejauh ini maksudnya Koko trading dan bisa, maksudnya udah puluhan tahun juga. Dan 10. Oh iya, oke. 10 tahun sebagai trader. Kalau puluhan tahun nanti orang pikir udah umur berapa nih. Oke. 10 tahun sejauh ini pasti cuan ya. Berarti kalau di akumulasi yes, cuman tetap aja di awal-awal itu mungkin banyak struggle-nya juga sih. Uang sekolah lah ngapain itu. Uang sekolah. Karena dulu mungkin informasi atau edukator tentang financial market itu nggak seperti sekarang yang bisa kita akses dengan mudah. Dulu tuh kalau kita main masih zamannya di forum. Mungkin nggak tahu, Sam udah sering masuk forum belum? Kayak Kaskus. Ya, kayak Kaskus itu kan dulu. Kaskus kan the largest di Indonesia ya, forum. Nah di situ kita nyari dan segala macam. Kalau sekarang udah ada sosial media, mungkin bisa kenal background orangnya seperti apa, orangnya muncul muka seperti apa, punya reputasinya apa. Kalau di Kaskus itu karena anonim semua, avatar doang kan istilahnya. Pakai namanya juga kan nggak mungkin nama asli kan sometimes. Sekarang user 1234567. Nah, jadi kita nggak tahu nih yang ngomong ini kredibel atau enggak. Sometimes banyak yang share cara trading 123, strategi trading 123. Gue udah cobain semua dan segala macam, nggak ada yang berhasil dan ya udah akhirnya rugi dan segala macam. Cuman ya puji Tuhan, sampai sekarang gue masih ada di industri trading ini. Gak nyangka juga kan dari SMA waktu itu ya, dan hasilnya buat aku ya cukup baik lah. Gitu. Aku mau tutup pembahasan kita ini dengan berhubungan investasi jangka panjang. Karena aku sekarang lebih tipikal investasi jangka panjang yang ngikutin startnya Warren Buffett, di mana kita investasi DCA setiap bulan. Mau market naik, mau market turun, taruh aja terus dan andalkan compound interest sampai 30 tahun, 40 tahun. Koko ngelakuin investasi jangka panjang itu atau pure cuman kayak dapat cut? Jadi kalau misalkan ditanya apakah seorang trader juga butuh investasi atau enggak gitu ya, istilahnya gini. Kalau untuk saat ini buat di financial market di instrumen saham itu aku masih full trade. Full trading. Cuman kalau misalkan investasi ada juga, tapi instrumennya bukan di saham. Lebih ke reksadana, pasar uang atau ada sedikit di peer to peer lah dan lain-lain. Cuman kalau untuk trading sendiri gitu ya, sometimes kita tahu nih saham mana yang mungkin bakal naik, kemudian momentumnya seperti apa. Mungkin saat ini lebih cocok di trading sih kalau aku pribadi kayak gitu, karena mungkin kita juga bisa analisis ini udah puncaknya ya udah kita jual. Kalau investasi kan lebih benar-benar fokus untuk jangka panjang. Sometimes kalau misalkan dia naik turun kita DCA lagi kan, kita justru kalau turun kita tambah lagi. Gitu. Cuman itu memang bagusnya dari satu sisi adalah kedisiplinan, konsistensi, dan juga panennya nanti di akhir akan maksimal juga kayak gitu sih. Jadi bukan berarti kalau trading itu jangka pendek lebih baik daripada kalau investasi jangka panjang, yang dimana kalau kita belinya di puncak terus dia turun malah kita tambah lagi. Jadi masing-masing itu pasti ada plus minusnya. Sometimes yang investasi sekalipun, misalkan aku berniat untuk investasi, tapi mental dan psikologi aku nggak kuat. Misalkan gini, ada satu saham yang aku targetnya invest. Aku udah coba analisis secara valuasinya harusnya harganya bisa naik di harga sekian. Tapi karena dalam 1 bulan dia udah naik misalkan 20%, ya udah akhirnya jual dulu deh. Lumayan dan segala macam. Nah, itu sometimes sebuah
satu hal yang lebih lebih ke psikologi dan juga bisa merubah semua planning kita. Yang paling bagus tuh kalau misalkan ya kita memang punya tujuan jangka panjang dan memang investing plan kita jelas dari awal. Oh iya, setiap bulan gue misalkan DCA, pakai pendekatan DCA, ya udah setiap bulan gue DCA, mau harganya naik berapapun, gue tunggu dia value-nya sampai ke sekian gitu di 5 tahun ke depan misalkan, seperti itu. Oke. Menarik. Karena sekarang aku jatuhnya lebih ke sana sebenarnya. Ya, karena kalau menurutku kalau trading itu kan banyak cara untuk kita dapatkan duit kan, bisa kerja dan lain sebagainya. Tapi kan investasi menurutku suatu kewajiban untuk long term lah. Betul. Mau di instrumen manapun lah, tergantung orangnya gitu. Betul. Nah cuman kembali lagi nih, aku punya satu pertanyaan lagi. Kayak sekarang ini kan aku sebenarnya main kripto ini udah dari 2020 kalau nggak salah ya. Yang benar-benar terjun pertama, dan kemudian dia naik segila itu, dan aku masih, karena sistemku investasi jangka panjang, jadi aku paling jual sedikit-sedikit, bukan yang kayak jual banyak gitu. Dan kemudian sekarang hancur-hancurnya, dan aku masih hold sebenarnya untuk sekarang. Malah kayak nambah-nambah lagi gitu loh. Itu menurut koko gimana? Apakah kripto ini akan membaik untuk future-nya ya menurut seorang trader sendiri dalam waktu 1-2 tahun? Apakah bisa balik ke all time high-nya atau butuh waktu lebih lama lagi? Kalau dari pandangan aku ya sebagai seorang technical analyst, karena seorang technical analyst itu lebih melihat pergerakan harga berdasarkan pola yang ada di masa lalu. Kalau memang kita pegang koin-koin atau kripto yang punya fundamental yang lebih kuat, yang gede misalnya, yang blue chipnya lah istilahnya, mungkin kayak Bitcoin, Ethereum gitu kan, itu mungkin menurut gua akan jauh lebih safe untuk di hold buat jangka panjang. Karena kalau secara pola, dimana kita lihat Bitcoin yang udah dari 2008 ya, kalau nggak salah, nah itu secara pola dia akan terus naik. Jadi memang ada siklusnya, dan aku udah sempat analisis siklusnya memang 4 tahunan sekali. Berarti butuh 2025, 2026 kan peaknya 2021, berarti next peaknya bakal di 2025. Mungkin akan startnya di 2023 tengah. Jadi kalau aku kemarin sempat analisis, dia 2 tahun itu bearish, 2 tahun bullish. Kemudian nanti bearish lagi 2 tahun, bullish lagi 2 tahun. Kalau di pasar saham beda lagi tuh karakteristiknya. Dia bisa 8 sampai 10 tahunan. Dia trennya naik, kemudian 1 sampai 2 tahun dia koreksi. Biasanya ada crash atau crisis dan segala macam. Jadi memang secara karakteristik ya, kalau kita melihat atau berkaca dari pola di masa lalu, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan catatan koinnya yang benar-benar punya fundamental dan segala macam. Kalau misalkan koin micin kita nggak tahu, karena track recordnya kan masih pendek banget gitu ya. Altcoin itu baru booming banget di 2021 kalau nggak salah. Altcoin yang baru listing dan yang lain-lain. Karena Bitcoin sebentar lagi halving juga di 2024 ya. Iya. Jadi itu memang salah satu ya masuk akal, 2025 dia akan nyampe peaknya lagi karena bakal halving. Jadi udah pasti jebret semua ke atas. Kalau kita berkaca dari 3 siklus yang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu still sampai sekarang dia punya polanya, harusnya 2025 akan peak lagi. Jadi 2023 mungkin akan start, 2024 kan halving. Itu kurang lebih akan repeat the history yang sebelumnya terjadi. Karena memang kenapa aku juga bisa lihat itu siklus ada 4 tahunan sekali, karena memang salah satu yang terjadi setiap 4 tahun adalah ada proses halving itu. Dan itu mungkin direspon positif juga oleh para holdernya gitu kan. Asetnya semakin tipis, berarti supply-nya semakin tipis, ya berarti demand-nya naik dan harganya jadi naik kayak gitu. Berarti untuk beli Bitcoin sekarang waktu yang paling tepat sebenarnya. Di bawah banget. Dengan pendekatan apa dulu nih? Dengan pendekatan ditahan aja sampai 2025. Mungkin boleh. Cuman mungkin jangan lamsam gitu. Jadi jangan langsung beli di satu harga. Tapi tetap harus punya investasi plan yang jelas. Mungkin kalau misalkan dia turun lagi, kita masih punya cash buat beli. Kalau misalkan untuk aku pribadi yang notabene trader gitu ya, saat ini masih belum tren bullishnya kelihatan lagi. Berarti benar-benar kalau dari Koko sendiri tahan aja dulu, tunggu sampai ada mantul, baru di situ kita gaskan lagi ya. Ya, karena kalau kita belajar dari siklus pergerakan harga gitu ya, atau Dow teori, dia melihat bahwa ada sebuah fase yang kita bisa lihat kayak akumulasi, kemudian fase markup, kemudian ada fase distribusi di atas, kemudian turun lagi. Kita tunggu sampai ada fase akumulasi lagi, dan itu yang kita tunggu nih. Fase akumulasinya. Dan sekarang belum ada untuk kripto. Sekarang belum. Oke, ini kita ngomongnya tanggal 26 Juli ya guys, karena ini video nggak tahu kapan tayang, jadi jangan diambil mentah-mentah. Kalau mau yang update terbaru bisa langsung follow di Ko Andi Sunjaya ya. Iya, dan biasanya ada update di situ ya.
Iya betul, kadang-kadang kita update, tapi balik lagi ini analisis semua juga bisa salah gitu. Oke. Tiba-tiba dia naik kencang juga dan kembali bullish lagi, who knows, nggak ada yang tahu. Cuman kalau based on analisis yang aku lihat saat ini dengan teori-teori dan tools yang aku udah pelajari, saat ini sebenarnya masih dalam kondisi berarti bearish. Ini yang naik-naik sekarang ini cuma fake aja, fake pump, nanti bakal turun lagi. Ya ini hanya koreksi aja, bagian dari koreksi. Jadi walaupun marketnya lagi bearish, lagi turun, itu tetap ada koreksi naik ke atas. Betul. Kayak gitu. Karena nggak mungkin dia turun-turun terus juga gitu. Betul. Oke. Nah, Koko sendiri kan udah buat Telegram setauku ya, dan itu gratis di situ ya. Orang-orang bisa join. Betul. Koko ada kelas private mungkin yang orang-orang siapa tahu pengen untuk belajar trading bisa? Kalau misalkan untuk kelas private biasanya kita ada di ini ya, di cryptocurrency. Karena aku melihat bahwa kalau mungkin kelas yang saham banyak banget ya. Yang cryptocurrency kan kita lihat baru instrumennya baru hype belakangan ini. Jadi aku juga concern buat teman-teman juga yang mungkin pengen trading tapi mungkin arahnya masih belum jelas dan segala macam. Aku kadang-kadang ada workshop juga. Oh, tapi bukan kelas pribadi gitu yang kayak les anggaplah setiap bulan di enggak sih. Sampai dikasih sinyal. Kita ada community lah. Kita ada community di Discord gitu sebenarnya. Tapi saat ini lagi close dulu gitu kan. Karena terlalu rame. Iya, karena kita juga mau menjaga biar kondusif aja, orang-orang yang di dalamnya belajar juga bisa lebih serius dan kita bisa pantau satu-satu lah, lebih ke situ. Apa bedanya dengan kelas yang udah dikasih gratis di YouTube yang SKS itu? Yang ini lebih dalam. Kalau yang di workshop kita benar-benar detail lebih dalam, kemudian juga mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ditanyain, ada interaksi, dan after that kita biasanya akan masuk ke community ini, ke Discord ini, jadi akan jauh lebih intens aja sih belajarnya. Tapi sebenarnya basicnya kalau pengen belajar bisa langsung SKS itu kan? Sebenarnya SKS itu udah komplit banget sih. Komplit banget ya. Kalau misalkan iya sih, sebenarnya iya sih. Cuman ya gitu sih, kan biasanya orang Indonesia malas belajar gitu, jadi kayak butuh sinyal aja nih. Ya gitulah kurang lebih. Jadi kadang-kadang di community atau di Discord juga kita nggak literally ngasih sinyal ya, karena kita nggak provide signal, kita lebih ngelihat, kita lebih provide outlook kayak gimana, dan kita selalu bilang bahwa ini adalah proses analisis kita seperti ini, tapi tetap ada probability untuk salah kayak gitu. Kita selalu menekankan seperti itu, dan silahkan kalau misalkan sesuai, create your own trading plan. Karena your own trading plan sometimes bisa berhasil, tapi kalau misalkan aku yang eksekusi kadang-kadang bisa nggak berhasil. Karena psikologi trading setiap trader itu pasti beda-beda kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir banget. Tiba-tiba di kepala aku penasaran banget tentang investasi bodong. Investasi bodong udah lewat masanya. Betul. Terakhir itu yang binomo itu. Dan sekarang lagi sepi kelihatannya ya. Tapi menurut Koko masih bakal ada kak investasi bodong-bodong kayak gini tuh? Pasti. Muncul lagi dengan strategi yang beda dan lain sebagainya. Pasti dengan topeng yang berbeda sih. Karena sebenarnya walaupun investasi bodong misalkan kayak binary option yang kemarin ataupun kayak robot trading itu udah lumayan dibasmi gitu ya sama government, tapi kayak di Telegram juga kayaknya masih banyak sih sekarang yang tetap mencoba untuk menipu masyarakat Indonesia. Makanya dari itu penting banget literasi finansial kita sebenarnya untuk lebih maju lagi ke depan, biar orang-orang di sini lebih well educated dan juga tahu ini mana yang bodong dan mana yang enggak. Karena at the end of the day itu tuh kita sendiri, walaupun di sekeliling kita itu banyak semua yang nawarin, yang penipuan dan segala macam, tapi kalau kitanya ngerti dan kitanya enggak menaruh uang kita ke sana, aman sebenarnya. Berarti titip-titip dana itu udah pasti lah. Maksudnya ya udah pastilah. Iya kan? Karena titip dana pun kan sebenarnya kalau secara profesional juga kan itu diatur, dan lu harus punya sertifikasi untuk bisa istilahnya mengelola uang gitu. Supaya dijamin sama pemerintah juga kalau terjadi apa-apa. Karena zaman sekarang yang lagi ngetren Niko, lewat daripada binary option, sekarang tuh zamannya kayak batu bara kan lagi tiba-tiba hype banget ya. Jadi banyak banget orang sekarang kayak udahlah kamu titip dana di aku, anggaplah 6M misalnya. Dalam waktu 3 bulan aku jamin segini. Dan itu juga kan namanya investasi, nggak ada yang pasti dan nggak ada yang bisa ngasih tahu fix persentasenya berapa gitu kan, karena nggak ada yang tahu. Kalau sekali mereka bilang titip dana fix per bulan segini, udah pasti bodong. Udah pasti. Oke, kalau gitu tips buat teman-teman Niko yang misalnya sekarang lagi pengen untuk menjadi seorang trader misalnya, itu apa yang mereka harus lakukan, dan mungkin edukasi juga dikit untuk para pemula nih yang nonton ini biar nggak kena investasi bodong-bodong gitu aja. Yang pasti itu mindset sih sebenarnya. Yang paling parah itu mindset, karena ketika aku ada di usia yang benar-benar belia, dan apalagi sekarang investor di saham itu banyaknya usia milenial gitu ya, ke Gen Z gitu ya. Itu biasanya mindset kita tuh pengen yang namanya
kaya dengan cepat. Nah, coba makanya deh. Seberapa kaya booming kok. Nah, itu. Karena masuk ke sana psikologinya. Tahu aja nih apa yang lagi hype Sam. Jadi ya itu dia, mindset di awal itu kaya dengan cepat, karena aku juga gitu kan, dari 10 juta aku gimana caranya menghasilkan dengan lebih cepat, dengan lebih dari awal 10 juta kenal trading, bukannya untung malah rugi. Sama, ini juga karena mindset kita mungkin di awal yang salah. Kita pengennya yang cepet kaya atau instan lah, kayak instan. Tapi coba ganti dengan pasti kaya. Nah, pasti kaya ini walaupun kita pasti kaya, itu prosesnya pun akan banyak rintangan dan itu harus kita lewatin segala macam. Tetap harus belajar. Kemudian juga kita gain experience di dalam dunia trading. Walaupun kita jatuh, tetap kita harus tahu goals kita di awal apa. Pasti kaya kan. Dan memang di pasar saham itu memang salah satu cara untuk kita bisa kaya di situ, tapi dengan catatan bahwa kita dengan benar melakukannya dengan konsisten. Trading juga kan bukan berarti kita profit dalam satu hari bisa 20%, artinya kita langsung kaya, nggak kayak gitu. It's a long journey. Dan tips aja mungkin buat teman-teman bahwa trading itu sebenarnya nggak susah. Trading itu sebenarnya gampang. Kalau aku selalu bilang gitu ya, lebih susah pelajaran fisika kelas 9. Bener. Coba masih ingat nggak pelajaran fisika kelas 9 rumusnya apa? Enggak sih. Enggak kan? Kadang-kadang kan udah lupa kan. Nah, sebenarnya lebih susah pelajaran kelas 9. Tapi karena kita dipaksa untuk bisa, akhirnya kita lulus juga kan kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 dan lain-lain. Nah, sebenarnya trading juga seperti itu. Sebenarnya semua orang bisa, saya yakin. Karena lebih gampang daripada kelas 9 fisika. Cuman ya kitanya aja kadang-kadang yang kadang-kadang serakah, cepat kaya, cepat kaya. Abis itu juga kita nggak menghargai prosesnya, proses jatuh bangunnya. Padahal kan sebenarnya yang aku pelajari dari videonya Koko bilang setiap kali kita menaruh trading itu paling banyak 5% dari aset kita. 2%. Oh, 2% jadi. 2%. Oke, 2%. 5% itu cut loss ya, kalau udah turun 5% di-cut kan. Betul, kalau misalnya turun dari harga tersebut 5% sampai 10% di-cut gitu. Oke, 2% per taruh sekali gitu kan. Per capital dari capitalnya gitu. Capital ready untuk di trading kan apa kayak gitu. Ya, tapi kan fakta nyatanya ketika orang udah punya feeling di sana malah dilempar 100% yang dimana disitulah kejatuhannya dia. Kejatuhan seorang trader ya Sam ya, bukan, ini pengalaman aku dan teman-teman sekitar, itu bukan ketika mereka beberapa kali analisis dan gagal, bukan kejatuhannya dari situ. Kejatuhannya adalah ketika mereka mendapatkan euforia, dapat profit, kemudian mereka jauh lebih yakin, lebih pede, kemudian dia merasa yang sebelumnya berhasil, yang sekarang juga mungkin berhasil karena analisisnya sama. Kemudian mereka jauh lebih yakin, jauh lebih masukin uang dengan jumlah yang lebih banyak, resikonya ditinggiin, mungkin sampai pinjem lah sana sini dan segala macam. Dan ternyata kita harus tahu bahwa market nggak ada yang pasti. Ada waktunya dia ternyata nggak works, kemudian turun, dan itu sebenarnya awal dari kegagalan tuh dari situ. Dari kita mendapatkan profit dan habis itu jatuh. Jadi kalau kita nggak bisa manage profit, itu juga salah satu kekurangan dari seorang trader yang mungkin bisa dapat profit tapi akhirnya loss hanya dalam sekali trading karena overconfidence tadi. Kayak gitu sih. Itu sih. Oke, bukan cukup daging sih. Udah lama banget dan daging banget dari tadi. Thank you udah main-main ke ini. Semoga yang nonton ini bisa paham dengan dunia trading dan lain sebagainya, investasi. Amin. Bye-bye semua. Bye-bye.